tunggu dulu, tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Jam Budiana. Di sini saya sebagai moderator dan saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan perawatan komprehensif pada korban bencana terhadap orang dengan sakit mental. Yang beranggotakan di sini ada Priyanka sebagai presentator, ada Gania sebagai presentator, ada Giana sebagai presentator, ada Ida Rohyati sebagai presentator, ada Intan Putri sebagai presentator, ada Ismi sebagai presentator, ada Kamilia sebagai presentator, dan ada Adi Karisma Aditama sebagai presentator. Kepada presentator kami persilahkan untuk mempresentasikan. Definisi sakit mental. Dampak yang ditimbulkan oleh bencana kepada pengidap penyakit kronis, gangguan jiwa, atau gangguan mental adalah suatu perubahan pada fungsi jiwa yang menyebabkan adanya gangguan pada fungsi jiwa yang menimbulkan penderitaan pada individu dan hambatan dalam melaksanakan peran sosial, di mana para pengidap gangguan jiwa merupakan penyandang disabilitas atau cacat mental. Seperti halnya manusia pada umumnya, ketika terjadi suatu bencana akan timbul beberapa kejadian atau situasi baik psikologis maupun mental yang dialami oleh korban, termasuk juga penyandang gangguan jiwa seperti kepanikan yang luar biasa. Keperawatan pada orang dengan sakit mental sebelum bencana. Yang A. Bantuan evakuasi. Saat bencana terjadi, penyandang gangguan mental membutuhkan waktu yang lama untuk mengevakuasi diri supaya tidak terlambat dalam mengambil keputusan untuk melakukan evakuasi. Maka informasi persiapan evakuasi dan lain-lain perlu diberitahukan kepada penyandang gangguan mental dan pertolongan evakuasi. B. Mengikut sertakan dengan PRB. Partisipasi penyandang dalam pendidikan pengurangan resiko bencana atau biasa disebut PRB. Keperawatan pada orang dengan sakit mental setelah bencana. Yang A. Konseling bagi penyandang disabilitas untuk meminimalisir trauma. B. Kebutuhan rumah tangga, air minum, makan, sanitasi, air bersih, dan sabun untuk mandi, cuci, dan jamban, alat-alat untuk memasak, pakaian, selimut, dan tempat tidur, dan pemukiman sementara. C. Kebutuhan kesehatan. Kebutuhan kesehatan umum seperti perlengkapan medis, obat-obatan, perban, dan lain-lain. Tenaga medis, pos kesehatan, dan perawatan kejiwaan. D. Keamanan wilayah. Kebutuhan ketentraman dan stabilitas seperti keamanan wilayah. E. Kebutuhan air. Kebutuhan sanitasi air dan tempat pengolahan limbah dan sampah. F. Sarana dan prasarana. Kebutuhan sarana dan prasarana yang mendesak seperti air bersih. Sumber daya yang tersedia di lingkungan untuk kebutuhan kelompok rentan. Untuk mengurangi dampak yang lebih berat akibat bencana terhadap kelompok-kelompok rentan saat bencana, baik itu dampak jangka pendek maupun jangka panjang. Maka petugas kesehatan yang terlibat dalam penanganan bencana perlu mengidentifikasikan sumber daya apa saja yang tersedia di lingkungan yang dapat digunakan saat bencana terjadi. Di antaranya, yang pertama ada terbentuknya desa siaga dan organisasi kemasyarakatan yang terus mensosialisasikan
kesiapsiagaan terhadap bencana, terutama untuk area yang rentan terhadap kejadian bencana. Dua, kesiapan rumah sakit atau fasilitas kesehatan menerima korban bencana dari kelompok rentan, baik itu dari segi fasilitas maupun ketenagaan, seperti beberapa jumlah inkubator untuk bayi baru lahir, tempat tidur untuk pasien anak, ventilator anak, fasilitas persalinan, fasilitas perawatan pasien dengan penyakit kronis. Tiga, adanya simbol-simbol atau bahasa yang bisa dimengerti oleh individu-individu dengan kecacatan tentang peringatan bencana, jalur evakuasi, lokasi pengungsian, dan lain-lain. 4. Adanya sistem support berupa konseling dari ahli-ahli volunteer yang khusus menangani kelompok beresiko untuk mencegah dan mengidentifikasi dini kondisi depresi pasca bencana pada kelompok tersebut, sehingga intervensi yang sesuai dapat diberikan untuk merawat mereka. Lima, adanya agensi-agensi baik itu dari pemerintah maupun non-pemerintah atau NGO yang membantu korban bencana terutama kelompok-kelompok rentan seperti Agensi Perlindungan Anak dan Perempuan, Agensi Pelacakan Keluarga Korban Bencana atau Tracking Center, dan lain-lain. 6. Adanya website atau homepage bencana dan publikasi penelitian yang berisi informasi-informasi tentang bagaimana perencanaan kegawat daruratan dan bencana pada kelompok-kelompok dengan kebutuhan khusus dan beresiko. Kesimpulan, sakit mental adalah gangguan dalam cara berpikir atau kognitif, kemauan atau volition, emosi, afektif, tindakan atau psikomotor, di mana para pengidap gangguan jiwa merupakan penyandang disabilitas atau cacat mental. Dalam penanggulangan bencana saat tanggap darurat terdapat perlindungan terhadap kelompok rentan dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada presentator yang telah mempresentasikan saya cukup akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.